Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat dan setia sama Mimin ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 164. Yang mana pada Perfect World episode 164 ini menceritakan Xiao yang masuk ke dalam hutan rahasia lebih dalam untuk mencari buah setengah dewa. Yang mana terlihat makhluk di hutan ini juga mempunyai ranah yang cukup tinggi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Xiao CS pun sudah memasak daging bibit naga dan angsa ungu emas kemarin. Setelah kenyang pun, Xiao merasa bahwa rasanya akan lebih baik jika ada buah sebagai makanan penutup. Lan Yizhen pun merasa bahwa Xiao ini tak sombong meskipun Xiao ini sangatlah kuat. Bahkan Yizhen mengatakan bahwa dirinya tak pernah menyangka Xiao bisa mengalahkan 8 orang kemarin sendirian. Padahal dengan kekuatan mereka berdelapan, seharusnya mereka bisa memasuki tempat yang bernama sarang rahasia. Xiao pun terlihat tak mengerti apa maksud Lan Yizhen ini. Yizhen pun menceritakan bahwa alam rahasia di reruntuhan immortal ini mempunyai 10 persembunyian berbahaya, yang mana di sana terdapat banyak harta dan obat-obatan langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun bahaya di tempat itu tidak dapat diprediksi, bahkan orang yang masuk ke sana tak pernah ada yang bisa keluar hidup-hidup. Mendengar ada obat langka di situ, Xiao pun sangat bersemangat, dan Xiao pun mengajak mereka semua ke tempat itu. Tak lama kemudian mereka pun sampai di hutan berkabut yang sangat misterius tersebut. Terlihat di sini pun tempat ini sangatlah sunyi dan dipenuhi kabut. Dan mereka pun terus maju untuk mencari harta yang dikatakan Lan Yizhen tadi. Xiao pun merasa jika energi spiritual di tempat ini sangatlah melimpah. Sementara Luo Dao merasa bahwa ada yang mengintai mereka di dalam kegelapan. Mereka pun langsung waspada menyadari ada makhluk yang mendekati mereka. Dan terlihat siput raksasa di belakang mereka yang langsung ditahan oleh penjual obat kemarin. Terlihat siput ini mengeluarkan lendir yang sangat menjijikkan bagi si penjual obat itu. Dan ternyata itu adalah siput penelan langit di ranah dewa sejati. Lan Yizhen pun tahu jika itu adalah siput penelan langit yang sangat menakutkan. Mereka pun langsung melarikan diri dan untungnya Xiao berhasil membawa penjual obat itu dengan cepat. Dan mereka pun harus terus berlari karena siput ini terus mengejar mereka berempat. Saat Luo Dao ingin terbang lebih tinggi, di sini dirinya tertahan oleh sesuatu. Namun terlihat siput ini berhenti bahkan mundur melihat mereka berempat berada di sungai kecil itu. Xiao pun sadar jika siput penelan langit itu sepertinya takut pada sungai kecil ini. Tiba-tiba di sini tubuh mereka berempat pun bergerak sendiri mengikuti sungai tersebut. Dan Lan Yizhen pun sadar jika tempat ini sangatlah aneh. Namun bagi si penjual obat, mereka bisa menyingkirkan siput itu karena adanya sungai aneh ini. Tak lama kemudian Lan Yizhen pun memberitahu Xiao bahwa makanan penutup yang diinginkan Xiao berada di depan sana. Dengan cepat pun, Xiao langsung memeriksa itu menggunakan mata surgawi jalan bela diri. Kemudian mereka pun terus memasuki hutan buah dewa di wilayah sarang rahasia dunia immortal kuno. Di sini penjual obat itu berkata dirinya juga sudah menyalakan api ilahi meskipun dirinya tak sehebat mereka bertiga. Dan dirinya tak menyangka jika sekarang bisa merasakan efek pembersihan rambut dan sumsumnya hanya bersentuhan dengan cahaya warna-warni di tempat ini. Luo Dao pun ingin bermeditasi di tempat ini agar mendapatkan pencerahan. Namun Xiao memperingatkan agar mereka tak bertindak ceroboh karena Xiao merasakan ada niat membunuh di tempat ini. Dan Xiao pun menjadi orang pertama yang mencoba memetik buah tersebut. Namun di sini penjual obat itu melihat jika banyak tulang orang mati di kejauhan. Dan mereka terkejut karena ternyata ada orang di ranah dewa sejati di antara mayat-mayat itu. Terlihat penjual obat itu ketakutan melihat segunung tulang kerangka itu. Dengan cepat Lan Yizhen pun menyerang seekor hewan aneh yang mencoba mendekati mereka. Dan setelah itu Lan Yizhen berpikir apakah serangga ini yang membunuh mereka semua. Namun Luo Dao berkata tak mungkin serangga itu bisa melakukan hal tersebut jika jumlahnya hanya sedikit. Dan Luo Dao melihat jika kerangka-kerangka ini bukan mati karena dimakan serangga, namun kebanyakan hanya mengalami 1 atau 2 luka fatal.
Di sini penjual obat itu mengajak mereka untuk segera pergi merasakan tempat ini sangatlah aneh. Namun itu sudah terlambat karena di sini muncullah sesuatu, yang mana ternyata di situ muncullah hantu dewa hitam di ranah Divine Flame. Dengan menggunakan rantainya, penjual obat tersebut menyerang hantu dewa hitam ini yang berusaha menyerang. Dan terlihat penjual obat itu merasa bahwa kekuatan hantu dewa hitam ini hanya begitu saja. Namun mereka dikejutkan karena hantu dewa hitam ini bisa menyatu kembali. Yang mana penjual obat ini sadar jika dirinya tak bisa melawan hantu dewa hitam ini. Dengan menggunakan pedangnya pun, Lan Yichen berusaha menyerang hantu tersebut. Namun terlihat hantu dewa hitam ini berusaha merasuki tubuh Lan Yichen. Dan Luo Dao pun sadar jika makhluk ini takut dengan api setelah Lan Yichen membakarnya. Dengan cepat pun, Luo Dao berusaha menggunakan api daunnya untuk membakar makhluk ini. Namun terlihat tubuh dewa hantu hitam ini bisa menyatu kembali. Luo Dao pun sadar jika dirinya akan kesulitan menghadapi makhluk ini karena dirinya kurang berlatih teknik api ilahi yang adalah asal mula Dao Shem bagi mereka berempat. Bahkan terlihat di sini makhluk menakutkan ini muncul lebih banyak. Melihat itu, di sini Xiao pun meminta mereka bertiga untuk membentuk formasi pelindung karena dirinya pernah membaca di buku-buku tulang bahwa hantu dewa hitam ini harusnya takut pada energi astral. Dan mereka pun berusaha membantu Xiao untuk menyerang makhluk menakutkan yang banyak ini. Namun terlihat Luo Dao, penjual obat dan Lan Yichen ini terkena serangan dari hantu dewa hitam ini secara langsung. Sementara Xiao langsung menggunakan kekuatan petirnya melihat makhluk-makhluk tersebut berusaha mendekati mereka berempat. Setelah itu terlihat di sini pusaran yang semakin membesar dan muncullah hantu dewa hitam di ranah dewa sejati. Dengan cepat pun, Xiao berusaha menyerang dewa hantu hitam yang besar ini menggunakan tombaknya langsung. Namun terlihat hantu dewa hitam besar ini mampu menahan serangan tombak Xiao. Kemudian pun Xiao mengeluarkan burung vermilionnya dan Xiao pun langsung menyerangkan ke makhluk itu. Yang mana setelah terbakar, hantu dewa hitam ini berubah menjadi serangga tadi. Setelah itu tiba-tiba di sini muncullah ribuan serangga yang muncul dari arah lain. Yang mana ternyata itu adalah serangga dewa hitam, yaitu serangga menakutkan yang berkerumun di hutan buah dewa. Dan Luo Dao pun teringat jika serangga dewa hitam ini ahli berburu dalam kelompok yang hidup di pohon buah demigod. Dengan cepat pun, Xiao menggunakan kekuatan petir dan kecepatannya untuk menghadapi serangga-serangga itu. Dan terlihat Lan Yichen pun langsung menggunakan pedangnya untuk dijadikan tameng dan melindungi penjual obat itu. Namun terlihat ribuan serangga ini belum mampu untuk ditahan oleh Lan Yichen. Dengan cepat pun, Xiao langsung mengeluarkan kekuatan api besarnya dari langit untuk membakar serangga-serangga ini. Sementara Luo Dao terus menggunakan rambutnya untuk menyerang. Setelah itu Xiao meminta agar mereka bertiga mendekat kepadanya. Dan Xiao langsung mengeluarkan pelindung petirnya untuk melindungi mereka bertiga dari serangan serangga ini yang semakin banyak. Kemudian Xiao pun mengeluarkan tungkunya dan mengeluarkan air dari sungai langit dari tungku tersebut. Dan melihat itu, di sini Xiao meminta agar mereka menggunakan kesempatan ini untuk memetik buah demigod ini. Dengan cepat pun, mereka menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk memetik buah setengah dewa ini. Setelah itu Xiao melihat sebuah keanehan karena serangga ini berkumpul di satu titik. Dan ternyata hal itu terjadi karena kemunculan serangga dewa hitam di ranah Heavenly titik. Melihat itu, Xiao pun mengajak mereka bertiga untuk segera lari. Xiao pun meminta Yichen untuk mengatasi arah belakang, sementara Xiao sendiri akan membuka jalan. Dan dengan cepat pun, Lan Yichen langsung menahan serangga yang mengejar mereka. Namun serangga yang terlalu banyak ini beberapa lolos dan langsung menghadang Xiao ini. Dengan cepat pun Xiao menggunakan kekuatan apinya untuk membakar serangga di depannya tersebut. Kemudian setelah itu pun, mereka berempat langsung melanjutkan kabur. Kemudian Xiao kembali mengeluarkan air sungai langit dari tungkunya melihat serangga itu yang tak berhenti mengejar mereka.
Tak sampai di situ saja, karena serangga dewa hitam yang besar langsung menyerang mereka. Yang mana di sini dengan cepat pun, Si Hao menggunakan teknik daunnya untuk menahan serangga tersebut. Kemudian, Si Hao meminta mereka semua untuk segera lari. Setelah berhasil lolos, mereka bertiga merasakan gatal di bekas luka akibat serangan hantu dewa hitam tadi. Si Hao pun memberitahu jika semakin digaruk maka akan semakin gatal. Karena serangga dewa hitam itu beracun dan itu malah akan mempercepat penyebaran racunnya. Di sini Si Hao pun mengeluarkan semua buah setengah dewa yang dia petik dari kantongnya. Dan Si Hao berpikir jika mungkin dengan memakan buah itu, maka bisa menyingkirkan racun di tubuh mereka mengingat serangga dewa hitam tinggal di sini. Si Hao pun meminta mereka memakan buah itu karena alasan mereka bertarung mati-matian tadi hanya untuk buah ini. Kemudian Si Hao pun mengajak berpisah di sini karena Si Hao ingin menjelajahi lebih dalam alam rahasia yang mempunyai harta dan obat langka yang sangat banyak ini. Sementara jauh di dalam hutan berkabut terlihat si pupil ganda yaitu Shi Yi sedang berjalan sendirian. Namun di sini banyak sekali orang yang ingin menyerangnya, yang mana dengan cepat Shi Yi menggunakan pupil gandanya untuk menghabisi mereka dengan sekali gerak. Dan bagi Shi Yi, ternyata 10 persembunyian bahaya ini tak semengerikan seperti perkataan orang. Sementara di tempat lain juga, terlihat binatang-binatang kuno yang menyerang Jin Hao yang sendirian. Namun dengan ranahnya sekarang ini, Jin Hao dengan mudah menghabisi para monster ini. Dan terlihat Jin Hao ini sedang mencari sesuatu. Karena menurut buku kuno Klan Jin, ada peluang tak terbatas di tempat ini. Sementara di tempat lain juga, terlihat sang raja 6 mahkota yaitu Ning Chuan sudah menyatu dengan tulang telapak tangan immortal kemarin. Tiba-tiba di sini muncullah seorang murid yang datang memberi hormat kepada Ning Chuan dan meminta tolong kepada Ning Chuan ini. Karena orang itu melaporkan bahwa ada penjahat berdarah pendosa membuat keributan di dunia immortal kuno serta menindas murid-murid ajaran kuno. Mendengar itu, di sini Ning Chuan sadar jika seharusnya yang dibicarakan orang itu adalah Huang. Yang mana karena orang itu membuat Ning Chuan harus turun tangan sendiri. Terlihat di tangan kiri Ning Chuan ini ada sebuah tasbih 6 hukum tertinggi kualitas atas. Dan menggunakan hartanya tersebut, Ning Chuan langsung membagi dirinya menjadi 2. Yang mana tubuh utamanya tetap berada di tempat ini, sementara tubuh kedua Ning Chuan ini langsung pergi mencari Si Hao. Dan pada Perfect World episode 165, Si Hao akan bertemu dengan kedua saudaranya tadi. Yang mana Si Hao langsung akan menggunakan identitas aslinya seperti di alam bawah agar mereka berdua mengenali Si Hao ini. Karena Ning Chuan pun langsung menemukan keberadaan Si Hao ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 164 ini. Di sini lagi-lagi kita melihat kecerdasan Si Hao ya dalam menghadapi musuh yang kuat. Dan seperti apakah pertemuan 3 batu yaitu Si Hao, Shi Yi, dan Jin Hao? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 165. Akhir kata, tetap semangat karena akhir pekan Mimin selalu upload banyak donghua. Dan see you next episode.